Super shy, but wait a minute while I make you mine, 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran tematik dalam pembelajaran bahasa di kelas rendah. Untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Joida Agustina Magister Pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pria Ufani dengan NIM 2022-143-376. Perkenalkan, nama saya Revalina Mareta dengan NIM 2022-143-395. Perkenalkan, saya Rizka Altahdiana dengan NIM 2022-143-385. Perkenalkan, saya Fayus Naifa dengan NIM 2022-143-378. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini ya. Pengertian pembelajaran tematik. Pasti pembelajaran tematik itu? Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran, sehingga anak akan lebih mudah memahami sebuah konsep. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya. Karena sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan atau holistik. Selanjutnya ada konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Konsep model pembelajaran tematik yang dipelajari di Indonesia adalah konsep pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty pada tahun 1990. Model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty berawal dari konsep pendekatan interdisipliner atau bentuk pembelajaran yang menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam sebuah tema. Kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung pada waktu yang bersamaan. Model pembelajaran tematik yang digunakan pada kurikulum di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama model hubungan atau terkait, connection model. Pada model pembelajaran ini, ciri utamanya adalah adanya upaya untuk menghubungkan beberapa materi atau bahan kajian ke dalam satu ilmu disiplin. Sebuah model penyajian yang menghubungkan materi satu dengan materi lainnya, menghubungkan tugas atau keterampilan satu dengan tugas atau keterampilan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu model jaring laba-laba, Webbed model. Model pembelajaran ini diawali dengan pemilihan tema. Setelah tema ditentukan, dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan keterkaitannya antara mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu model terpadu atau integrated model. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran yang dipadukan. Beberapa mata pelajaran yang dicari yaitu konsep, sikap, dan keterampilan yang tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Kegiatan guru pertama menyeleksi konsep, nilai-nilai, dan keterampilan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dari berbagai mata pelajaran. C. Karakteristik dalam pembelajaran tematik. Karakteristik dalam pembelajaran tematik terbagi menjadi 5 poin, yaitu pertama, berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sedangkan, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan kepada sesuatu yang nyata atau konkret,
sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luwes atau bisa disebut dengan fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah berada. Kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Fungsi dan tujuan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Fungsi pembelajaran tematik terpadu terbagi menjadi 8 poin, yaitu: pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai macam pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti contohnya bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. 6. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. 7. Guru dapat menghemat waktu karena materi pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih, dan atau pengayaan. 8. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Hakikat pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pembelajaran dari tema tertentu sebagai pusat perhatian. Kedua, pembelajaran yang meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan materi keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran yang mencakup keseluruhan konsep berbagai area mata pelajaran yang difokuskan di sekitar tema. Yang keempat, pembelajaran yang mampu mengarahkan guru dan peserta didik dalam menemukan keterkaitan batas artifisial dari mata pelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran yang mampu menciptakan keutuhan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai yang dipelajari dalam berbagai mata pelajaran daripada bagian yang terpisah. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. A. Prinsip-prinsip dalam penggalian tema. Yang pertama, materi pelajaran yang dipadukan dalam satu tema tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Yang kedua, bermakna. Bisa digunakan sebagai bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, mempertimbangkan peristiwa otentik atau real. Keenam, sesuai dengan kurikulum dan harapan masyarakat. Dan yang ketujuh, mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. B. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, guru tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang mendominasi proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab terhadap individu dan kelompok harus jelas dan juga mempertimbangkan kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping penilaian lain. Selanjutnya, poin H yaitu implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. A. Bagi guru.
Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran, dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. B. Bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, atau kelompok kecil. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Lalu, poin C terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep, serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang implikasi pembelajaran tematik abstrak. 4. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini. Demikian pula cara guru membelajarkannya. Namun, masih dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen sebagai bahan pengembangan. D. Terhadap pengelolaan kelas pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi 1. Tata ruang disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. 2. Susunan kursi siswa mudah diubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. 3. Siswa belajar tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga di tikar atau karpet. 4. Kegiatan bervariasi dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas. 5. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 6. Alat, sarana, dan sumber belajar dikelola untuk memudahkan peserta didik. Poin E. Terhadap pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Metode yang dipilih adalah metode yang mampu menstimulasi terjadinya proses mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta atau mengkreasi melalui pendekatan saintifik. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Manfaat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.
Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh psikologi Gestalt termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.